Hai teman Ibar Tanempar, selamat baku dapat lagi dalam channelnya Orang Tanimbar. Saya Novikot Ngoran akan mengabarkannya kepadamu dan jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut. Tahun lalu kita mencatat bahwa kita bisa mengantar pulaukan itu sekitar hampir 500 ton. Nah, secara total untuk antar pulau kita atau pengiriman produk perikanan kita ke luar Tanimbar itu sekitar 1.501 ton. Ya, itu didominasi oleh pertama pasti rumput laut. Rumput laut itu hampir 1.000 ton sekian dan sisanya didominasi oleh hasil tangkapan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Aloysius Batkornbawa menyatakan potensi produksi perikanan di wilayah ini cukup limpah. Namun proses pengiriman komoditas perikanan antar pulau ke wilayah lainnya masih terkendala dengan sejumlah hal. Di antaranya, belum tersedianya tempat penyimpanan ikan dan ruang pembekuan di atas kapal atau freezer yang cukup. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oleh masyarakat dan sebagainya untuk konsumsi dan sebagainya. Nah, tahun lalu kita mencatat bahwa kita bisa mengantar pulaukan itu sekitar hampir 500 ton. Secara total untuk antar pulau kita atau pengiriman produk perikanan kita ke luar Tanimbar itu sekitar 1.501 ton. Ya, itu didominasi oleh pertama pasti rumput laut. Rumput laut itu hampir 1.000 ton sekian dan sisanya didominasi oleh hasil tangkapan. Nah, memang untuk peluang ini masih sangat terbuka lebar sebenarnya. Karena apa? Pertama, potensi yang tersedia di kita cukup melimpah. Namun tadi kalau sifatnya ikan hasil tangkapan yang dalam sifatnya beku, itu pasti membutuhkan fasilitas. Fasilitas pertama adalah tentu ada ruang penyimpan pembekuan atau dikenal dengan APR, kemudian ada ruang penyimpannya sendiri. Kemudian yang faktor utama juga yang untuk menjaga kualitas adalah ketersediaan es balok ya, atau semacam es curah itu. Nah, untuk ketersediaan itu memang kita sampai sekarang pemerintah daerah punya ada yang bisa memproduksi sehari 5 ton, tapi kemudian kendala karena ada kerusakan. Nah, selama ini mereka oleh para pengusaha itu mereka yang menyiapkan sendiri dalam bentuk es beku yang disimpan di freezer mereka sebagainya. Nah, yang berikut adalah ya tadi saya sampaikan ruang penyimpanannya. Nah, sekarang para pengusaha di Kota Sulawesi dan sekitarnya ada sekitar 5 pengusaha swasta dengan mulai berusaha sendiri, mereka punya kapasitas cukup besar. Ada misalnya satu pengusaha yang punya kapasitas sekarang baru terbangun sekitar 200 ton dia bisa ruang penyimpanannya untuk penampungannya. Nah, kalau ini bisa terus terjadi berarti saya pikir ada peluang ini masih terbuka. Ya, catatan kita di triwulan pertama ini misalnya itu dari yang bisa kita antarkan sekitar 274 ton itu hampir 160 ton itu didominasi oleh perikanan tangkap, ikan beku dan sebagainya. Ikan beku kita tahun ini di triwulan pertama di 2022 itu bisa kita antarkan sekitar 125 ton. Selain itu, hal lain yang turut mempengaruhi proses pengiriman komoditas perikanan ke luar daerah adalah soal transportasi yang masih terbatas. Nah, bersyukur kita punya tol laut dan sebagainya, tapi kadang seperti 1-2 case atau kasus yang terjadi beberapa hari lalu teman kami pengusaha itu belum bisa kirim dalam jumlah ini karena tempat yang daya angkut yang disiapkan terbatas. Ya, dari kapasitas misalnya dia mengirim 30 ton, yang bisa dialokasikan cuma 24 ton daya tampungnya. Nah, kalau semakin lama disimpan kan dari sisi operasional akan besar seperti itu. Kirimnya lewat pesawat ya Pak? Ya? Lewat pesawat? Lewat kapal. Ikan beku tetap lewat kapal.
Nah, dia kirim biasa manfaatkan tol laut yang punya river container atau kontainer yang ada pendingin itu di atas kapal, disebut dengan river container itu. Nah, ini kadang-kadang terbatas. Kadang-kadang ada satu dua yang mengakali dengan cara dari sana mereka pesan barang lain, bahan beku lain, misalnya ayam dan sebagainya. Waktu pulangnya bisa mereka isi dengan ikan. Kalau tidak, mereka akan kesulitan karena kuota yang semua orang rebutan untuk mengirim. Batkorbao menyebutkan hingga saat ini masih tersimpan 70 hingga 80 ton ikan yang belum bisa terangkut keluar dari pelabuhan Somlaki. Dia berharap kondisi ini bisa cepat teratasi jika Sentra Kelautan Perikanan Terpadu atau SKPT atau Pelabuhan Pendaratan Ikan PP Ukurlaran Somlaki selesai dibangun dan digunakan. Kondisi ini bisa cepat teratasi kalau misalnya sentra kelautan perikanan terpadu yang ada di Somlaki segera terbangun. Karena di sana cukup ada tersedia ruang penyimpanan yang cukup besar, misalnya di atas ribuan ton misalnya. Nah, ini ada peluang besar untuk kemudian bisa hasil-hasil tangkapan masyarakat itu akan memberikan peningkatan kesejahteraan tentunya. Karena hasil tangkapan mereka dibeli oleh para pengusaha atau pengumpul, sehingga tentu secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan kita seperti itu. Teman Ibar Tanempar, jika berita ini bermanfaat, silakan dibagikan dan terima kasih telah menonton Ibar Tanempar.